Demokrasi itu model itu. Jadi ketika orang bersama itu, jadi saling menghargai. Ketika kita tidak digubris-gubris sama orang, orang nyaman dengan kita, walaupun orang itu pahamnya sebenarnya nggak sama kita. Orang nyaman dengan kita, berarti orang itu memaklumi. Tapi ketika kita punya paham, orang itu nggak mau maklum dengan kita, berarti dia nggak demokrasi. Kalau kita demokrasi, orang kalau yang demokrasi ini seperti ini loh. Misalnya demokrasi menurut udah, jadi menghargai prinsip orang, walaupun prinsip orang itu kita nggak setuju. iya Masalahnya itu betul. kepribadiannya. Cuman orang itu ketika kita punya prinsip begini, kita yang melakukan, karena dia nggak setuju dengan prinsip kita, dia melarang kita untuk berbuat seperti itu. Nah itu yang nggak demokrasi. Kan sifat orang tuh berbeda, bilang beda. Ini bukan masalah sifat, nih demokrasi apa enggak gitu. Nah, jadi judulnya bukan masalah sifatnya. Kalau sifat iya beda-beda. Cuman orang demokrasi apa enggak. Kalau orang demokrasi ini seperti ini ya, saya terangkan ya. Untuk yang agak cerdas lah dikit ya. Kalau bisa agak diangkat lah akalnya itu sedikit ya. Kalau orang demokrasi itu kita punya paham begini, orang nggak pernah menggubris, orang membiarkan, bukan berarti dia setuju enggak, dia belum tentu sepaham, tapi dia membiarkan, berarti orang itu demokrasi. Cuman ketika kita punya paham seperti ini, dia nggak setuju, tapi dia langsung melarang, dia nggak mau kita itu seperti itu gitu. Nah itu saya bilang dari demokrasi. Jadi dia tuh nggak mau menghargai sifat orang, jadi seolah-olah dia yang benar, kita harus nurut sama dia. Nah itu yang nggak demokrasi. Padahal sebenarnya kita itu kurang lebih itu baik buruk itu relatif sebenarnya. Nggak ada tempatnya di posisi di mana juga, kalau posisinya pindah itu beda tempatnya. Nggak ada, jadi itu tuh nggak pindah. Namanya kebaikan tuh nggak pernah pindah. Cuman intinya kita tuh semakin demokratis apa enggak, demokrasi apa enggak gitu doang. Jadi kalau di Al-Quran tuh kalau demokrasi itu ialah orang-orang yang lapang. Itu orang yang lapang tua, bukan CPE lapang, enggak gitu, bukan. Tapi orang-orang yang lapang itu yang bisa menerima orang walaupun dia nggak setuju. Nah itu artinya orang-orang yang lapang. Sadan orang pasti tidak ada Berarti juga sempit itu doang. Jadi kan kita baca maksudnya kan sempit juga. Jadi masalahnya yang kita kaji ini masalah lapang apa sempit. Kalau orang nggak menerima berarti dia masih sempit. Berarti kalau orang tuh menerima, ibarat udah tuh tahu enggak memahami. Itu kata udah tuh. Awak mau ujung-ujung tuh udah nggak kecil udah tuh. Masih sempit tuh orang berarti belum paham, orang memahami. Kalau paham itu mungkin paham dua-duanya, cuman menerima apa enggak gitu. Ngerti enggak? Jadi sebenarnya apa kata orang itu dia paham, cuman dia nggak mau menerima, itu doang. Iya semua orang tuh sifat orang tuh ada yang enggak nio, ada yang namu ada. Nah inilah yang kita kupas guys. Mau yang namu, mau yang nggak namu, itulah namanya demokrasi apa enggak. Jadi orang ini demokrasi apa enggak gitu. Jadi makanya ada kata-kata demokrasi itu, kita itu supaya mencapai lebih baik. Itu maksudnya. Jadi kalau orang yang demokrasi itu orang yang menghargai. Jadi kalau nggak mau berarti orang tuh nggak ingin dihargai gitu doang. Ngerti guys? Jadi bukan masalah beda-bedanya nih. Cuman kita membaca nih orang ini masuk kategori apa enggak gitu doang. Oke guys, untuk itu sekian dulu. Kok sekian, ibaratnya kucing tadi tuh belum nampak sama orangnya tuh Ya. pasti kecil hati guys. Iya kecil hati, saya udah tahu efeknya. Dia akan marah, cuman setelah marahnya itu tindakannya apa gitu. Harus ada tindakan ya guys. Dia pasti ada tindakan, dia marah, apa dia mengurung kucingnya, apa Ya marah lah, namanya kesayangannya dia kan gitu. belum dilihat hasilnya, pengen tahu gitu. Kalau memang orang itu dewasa, jadi tindakannya setelah memperlakukan seperti itu tuh apa gitu. Biar kelihatan nih orang ini kan merasa sok dewasa gitu. Jadi kalau emang dia dewasa, tindakannya seperti apa itu aja, kurang lebihnya gitu. Jadi kita itu punya peradilan, punya hukum. Iya punya hukum Jadi makanya ada undang-undang. Jadi hidup tuh nggak bukan masyarakat bukan tinggal undang-undang. Ibaratnya kita sama tetangga tuh udah nggak, ibaratnya udah seperti saudara, jadinya berpisah seperti nggak saudara. Jadi begini guys,
kadang-kadang nggak enak itu terus kita lalui guys. Saya ngasih contoh ya guys ya, kalau guys ini mau ingin agak pintar dikit ya, justru kita menerobos yang nggak enak itu justru di situ tuh kita berpikir akhirnya disitulah kita nambah pintar guys. Jadi apa efeknya setelah yang nggak enak itu kita lewati, tapi kalau kita biarkan terus nggak ada pelajarannya guys. Tapi kalau kita tindaki guys, akhirnya ketemulah ujung pangkalnya guys. Oh iya, akhirnya disitulah ada kesadaran. Jadi untuk apa-apa itu berani saja guys, selama kita itu benar, masih dalam prosedur, masih bisa dipertanggungjawabkan, lakukan. Berarti Itu baru kita itu namanya mau pintar. Tapi kalau kita ibaratnya udah nih guys, mau menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. jadi kalau kita biarkan terus guys, itu namanya itu berjalan di tempat guys. Kita hidup nih cuman makan-makan begitu doang guys. Jadi cerdas itu nggak bakalan jauh. Jadi belum apa-apa udah tebak ntar orangnya begini, iya ntar bagaimananya lihat aja gitu, bukan ntarnya begini. Jadi hidup sesuatu itu nggak ke dalam kepala kita, enggak. Jadi apa yang terjadi itu juga nggak semua dalam pemikiran kita, enggak. Setelah kejadiannya dia baru ketahuan, itulah nyatanya keadaan. Kalau kita mau pintar guys, harus berani bertindak, mengambil sesuatu yang di luar biasa, di luar yang biasa. Biasanya seperti ini, kita ambil yang di luarnya, asal prosedurnya benar guys. Beda kalau salah guys, itu bukan luar biasa nah guysnya. Luar nggak ketulungan itu namanya guys, kalau salah. Tapi gitu kalau ya, posisi guys. kita benar, tapi kalau petindakannya di luar dari biasanya orang, tegakkan. Oke lah guys. Selama kita membiarkan itu guys, kita itu nggak akan pernah belajar, nggak akan pernah cerdas, nggak akan pernah pintar. Jadi nggak usah takut-takut hidup guys, nyantai aja guys. Pokoknya jalani, selama kamu benar jalani. Punyalah mental yang begini guys. Oke, jangan lupa diberi komentar, di subscribe. Orang aja guys ya, saya di situ aja nih, itu ada penghuninya di pohon itu ya guys ya. Antar ada penghuni pohonnya. Padahal kalau saya mau bilang ya guys ya, kalau kemarin tuh saya juga masih nahan. Saya lihat juga orang yang mau saya ini debat guys. Padahal guys ya, hantu yang paling besar, yang paling kuat di dunia aja nggak takut saya guys, apalagi cuma hantu di pohon itu guys. Bayanglah guys. Itulah namanya keberanian guys. Kok lari ke hantu guys? Di dunia ini hantunya paling hebat, namanya nggak takut saya, ini hantu di pohon gitu kan. Ibarat itulah. tadi tuh guys, berdebat masalah prinsip sama masalah. itu udah beres. Nah, belum lagi nih guys nih. Tapi jadi gini guys, kalau kita itu cerdas sebenarnya udah beres guys. Tapi kalau kita tuh nggak cerdas itu nggak akan pernah beres guys. Bahkan sampai besok saya cerita, setahun saya cerita ini, kalau antenanya itu kalau kurang mantap gitu, bukannya Telkomsel itu antenanya. Itu kalau Maaf guys, ada gangguan. Maaf ya guys. kalau ibarat jaringan itu sendat ya guys, sendat, nah itu susah. Jadi ceritanya susah ditangkap. Iya iyalah. Ya sekarang gini aja guys ya, kalau supaya kita agak lebih nangkap lah, pakailah antena yang berkelas lah, Telkomsel gitu. Makanya nggak usah takut lah untuk berbuat. Selama ini kamu selalu cemen sih. Jadi kalau cemen itu kita berjalan di tempat guys. Angin ya. Jadi harus punya metal baja. Oke lah guys. Terima kasih, jangan Jadi- lupa Jadi keberanian yang mendengar video kali ini silahkan diberi komentar, di subscribe dan di follow ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.